Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini Bu Lili akan menjelaskan tentang matematika bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif tentu kalian sudah paham. Nggih, kenapa kok sudah paham? Karena kalian dari kecil, dari balita mungkin nggih, saat di rumah orang tua sudah ngajari, ayo belajar berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat positif. Ya. Nah, Bu, ada bilangan 0. Nggih, bilangan 0 itu berdiri sendiri, ndak ikut di bilangan positif ataupun di bilangan negatif. Lah, yang bilangan bulat negatif apa, Bu? Oke, bilangan bulat negatif itu ditandai dengan tanda min. Tanda min itu sing koyo apa sih, Bu? Tanda min itu sing koyo tanda kurang. Nggih. Saya ulang, tanda negatif itu seperti tanda kurang. Kita biasanya bilangnya min 3, min 4, begitu. Nggih, tapi yang paling sempurna kita sempurnakan nggih, jadi negatif 4, negatif 2, negatif 1, seperti itu. Nggih, oke. Sudah paham nggih dengan bilangan bulat nggih? Saya ulang. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Oke. Berikutnya Bu Lili punya garis bilangan. Kalau di kelas 1, kelas 2 kita pernah belajar garis bilangan, tapi ada tapinya. Pada kelas 1 ataupun kelas 2, garis bilangan dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, tapi kalau sudah di kelas 6, garis bilangannya harus memenuhi 3 bilangan tadi. Ada bilangan negatif, ada bilangan 0, dan ada bilangan positif. Nah, silakan dilihat nggih. 0 berdiri sendiri. Bilangan positif itu Bu Lili punya angka 1, 2, dan 3. Yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dalam satu garis bilangan. Ya. Oke, paham nggih? Oke. Di atas garis bilangan itu ada garis kuning. Di mana garis kuning itu dimulai dari 0 sampai 3. Kenapa Bu Lili kok bilang dari 0? Silakan dilihat anak panahnya. Garis kuning nggih
dimulai dari 0 dan diakhiri di angka 3. Sudah nggih? Oke, itu artinya apa? Kalau kalian menggaris, kalau pakai penggaris nggih selalu dari 0, begitu nggih? Oke, kalau garis itu dimulai dari 0 sampai 3, maka panjang garis kuning itu adalah 3. Karena anak panah itu ke kanan, maka 3 itu adalah ke kanan, maka melambangkan positif. Maka garis kuning itu nilainya positif 3. Anak-anak, Bu Lili tadi sudah bilang, kalau tanda negatif dilambangkan dengan tanda kurang, kalau tanda positif bukan berarti terus ditandai dengan tanda tambah, mboten. Tapi apa Bu? Tidak ada tandanya. Seperti yang kalian kenal selama ini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tanpa ada positif 1, positif 2, mboten. Tapi langsung 1, 2, 3. Tapi kalau negatif harus disebutkan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Paham nggih? Oke. Bu, kalau anak panah itu anak panahnya ke kiri, bagaimana? Nggih. Karena anak panah ke kiri pada garis kuning nggih, kalau miliknya Bu Lili itu anak panahnya ke kanan, maka melambangkan positif. Kalau anak panahnya ke kiri, maka walaupun garisnya dari 0 ke 3, tapi kalau anak panahnya ke kiri, maka melambangkan negatif. Yaitu berapa? Negatif 3. Paham nggih? Oke, kita lanjut. Sebutan untuk bilangan bulat. Ini biasanya ada di soal cerita. Pada bilangan bulat positif maupun di bilangan bulat negatif. Oke, pada bilangan bulat positif ada ke kanan. Contohnya apa? 3 langkah ke kanan. Maka dilambangkan dengan angka 3. Kalau negatifnya Bu, ke kiri, 3 langkah ke kiri, maka kalau dilambangkan dengan bilangan yaitu negatif 3. Atas itu positif, ke atas. Bu Jija naik tangga 3 lantai, maka posisi Bu Jija ada di positif 3. Hati-hati, positif tidak harus disertakan. Maka Bu Jija sekarang posisinya di mana? 3. Cukup seperti itu. Bawah, Bu Jija turun dari lantai 2 ke lantai 1. Hati-hati, Bu Jija turun dari lantai 1 ke lantai 2. Melambangkan turun atau ke bawah. Kira-kira sekarang Bu Jija turunnya berapa ya? 2 atau 1? Hati-hati, dari lantai 2 ke lantai 1 turunnya hanya 1, maka dilambangkan dengan negatif 1. Ada naik dan ada turun. Seperti tadi nggih. Oke, lanjut. Ada bayar, ada hutang. Hati-hati nak, yang punya hutang dan dibayar. Ya. Kalau bayar berarti melambangkan bilangan positif. Contohnya saat kalian ada di
koperasi madrasah. Bu Nurul, saya jajan 3.000, ini saya bayar 3.000. Nah, maka 3.000 itu adalah positif. Bu Nurul, ini saya jajan 3.000, tapi uang saya hanya 2.000. Maka PN melakukan apa? Hutang 1.000. Kalau hutang 1.000 berarti kalau ditulis dalam bilangan bulat bagaimana? Iya, betul. Negatif 1.000. Ada maju, ada mundur. Saat kita upacara hari Senin biasanya Bapak Ibu guru, ayo kelas 4 maju 3 langkah. Yang kelas 6 mundur 6 langkah. Nah, maju 3 langkah berarti bilangan positif, melambangkan bilangan positif berapa? 3. Oke, benar. Kelas 6 mundur 6 langkah. Mundur berarti melambangkan negatif. Maka bilangan bulatnya ditulis min 6. Oke, paham ge? Oke, lanjut. Dilihat di layar ada angka 3 dan 5. Yang angka 3 ada tanda kurang. Bu Lili tadi sudah bilang kalau tanda kurang itu melambangkan negatif. Maka kurang 3 itu bukan bacanya kurang 3 nak, tapi negatif 3. Paham ge? Angka 5 di situ tidak ada tandanya, maka kita membacanya cukup 5, bukan positif 5, tapi 5. Paham? Alhamdulillah. Oke. Karena sudah paham semua, ada tugas di rumah, silahkan diselesaikan di buku tugas. Saya ulang ya, diselesaikan di buku tugas. Saya bacakan. Nomor 1, sebutkan pembagian bilangan bulat. Awal tadi sudah kita bahas nggih. Yang nomor 2, buat garis bilangan yang menunjukkan angka negatif 5. Hati-hati. Negatif berarti anak panahnya ke kiri. Nggih. Bu, apa selalu dari 0? Tidak selalu dari 0. Nggih, hati-hati, enggak apa-apa. Nomor 3, tentukan bilangan bulatnya. Kalian hanya menulis bilangan bulatnya. Yang pertama, Alfian maju 3 langkah. Yang kedua, seekor lumba-lumba berenang 10 meter di bawah permukaan air laut. Hati-hati, di situ ada kalimat di bawah permukaan air laut. Yang nomor 3, yang ketiga, yang C, layang-layang, maaf G, itu layang-layang diterbangkan 10 meter di atas permukaan tanah. Di atas, ada kalimat di atas, hati-hati. Yang nomor 4, silahkan dibaca bilangan itu. Oke, sudah ya? Alhamdulillah. Bagaimana belajar matematika dengan Bu Lili? Mudah bukan? Oke. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Apa Bu? Nah, tunggu hari berikutnya. Oke. Semoga ilmu yang diterima hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya. Diakhiri Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.